Oke, baik. Selamat datang, ahlan wa sahlan, pemateri kita pada hari ini ya, Mang Yasir Rizky. Mang Yasir. Ahlan bik, Mang. Luar biasa nih memang ya, anggota dari LPKA ya, LPKA Tasik Madani, ngiri sekali. Ya. Yasir, baik kita, saya izin buka dulu ya Mas Yasir ya. Siap. Ya baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Mimin Tasik Madani nih bisa bertemu deh dengan pemateri kece kita hari ini, yaitu Mang Yasir Rizky Mubarak nih. Tidak lupa juga salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pula kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan insyaallah setia hingga zaman. Baik, Mang Yasir nih, sebelum kita mulai pengen tahu kabar dulu nih, Mang Yasir nih, sehat-sehat nih Mang Yasir? Alhamdulillah, Mang. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ini berasa kita udah ngomong ini beberapa kali ya? Iya. Oke, alhamdulillah juga sehat Bang. Mang Yasir juga mudah-mudahan kalau dalam keadaan tidak sehat, Allah kasih kesehatan ya Mang ya. Ininya. Amin ya Allah ya Roh, amin ya. Segala dan penyakitnya Allah ambil kita. Nah, Mang Yasir, tahu Yasir diajak ke sini teh mau ngapain? Kemarin udah tahu Mang. Udah tahu insyaallah. Ini basa-basi banget gak apa ya, ditanyain aja nih. Ya. Jadi Mang Yasir, hari ini tuh kita akan mengadakan namanya itu podcast Ramadan dengan judulnya itu yaitu nyiram ruhiyah atau nyiruh Mang Yasir, yang diadakan oleh atau salah satu program dari Departemen Satelit. Ini kebetulan Mimin selaku host di sini menjelaskan terlebih dahulu nih sebetulnya apa sih itu nyiruh gitu ya. Jadi nyiruh tuh dalam bahasa Sunda tuh artinya membersihkan beras dari gabah maupun dari kotoran seperti batu kerikil. Yang dimana harapannya dari bulan suci Ramadan ini pun kita pun bisa lebih membersihkan diri sehingga kita bisa lebih bersukacita dan bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan lebih bersemangat kayak gitu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini nih dari Mang Yasir Rizky Mubarak ini akan membawakan tema yang cukup menarik ya Mang ya, yaitu hebatnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Betul ya Mang, itu ya temanya ya? Iya betul. Insya Allah nanti saya sampaikan. Nah, siap nih. Insya Allah nih Mang Yasir ya, buat teman-teman yang mendengarkan ya dimanapun, dari mulai ujung barat dunia sampai ujung timur dunia ya, insya Allah soalnya jamaah Tasik Madani itu sudah tersebar di seluruh dunia Mang, alhamdulillah ya, di buminya Allah nih, alhamdulillah, meskipun masih terpusat di Oke, baik Mang Yasir, mungkin kita langsung aja Mang Yasir ke temanya. Mungkin Mang Yasir akan menjelaskan terlebih dahulu, nanti setelah menjelaskan nanti kita akan lakukan sesi tanya jawab ya Mang ya, terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mang Yasir. Baik Mang Yasir, untuk penjelasannya saya silakan Mang Yasir untuk membahas terkait dengan hebatnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Silakan Mang Yasir. Oke, jazakumullah khair atas waktu dan kesempatannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas
وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah, atas kenikmatan iman juga Islam kita dapat bisa kembali di bulan sangat mulia dan sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim, yaitu bulan suci Ramadan, yang dimana kita di dalamnya atau dalamnya diberikan dua keutamaan yang ada dalam suci Ramadan. Qiyam, untuk siang nanti keutamaannya ada di siang hari, dan qiyam keutamaannya itu terdapat di malam hari. Oke, di sini insya Allah saya sekuat pemikiran saya mungkin anak akan jadi campuran ya saya atau anak gitu. Ya, gak apa ya, Mang. Boleh nggak apa, Bang. Boleh. Ya, Ini yang di sini yang diamanahkan oleh rekan-rekan GMT pada anak, yaitu hebatnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Betul. Oke, sebelum Anda menyampaikan apa saja sih keutamaan atau seperti apa hebatnya ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu di sini bulan Ramadannya tersendiri pun memiliki beribu keutamaan yang dimana bisa kita gali juga dalam kalamullah yang mewajibkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa, atau ketika kita melaksanakan akan ditambahkan ketakwaannya. Kalamullah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa karena diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah memerintahkan atau mewajibkan kepada umat yang beriman supaya kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita itu berpuasa. Dan Allah di sini tutup dengan kata agar kamu bertakwa. Ketika kita melaksanakan puasa, itu tujuannya adalah untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman mendapatkan yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga Allah menutupnya tadi dengan kata la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di sini dalam ilmu nahwu dan shorof, la'allakum ini disebut dengan harfu taroji. Harfu taroji ini menurut Imam Asyuyuti adalah ketika ada harapan apa? Jadi tadi harapannya adalah supaya kita bertakwa. Di sini la'allakum tattaqun. Ketika ada harapan yang ingin dicapai, diawali dengan kata la'alla ataupun la'allakum. Nah, akan tercapai kecuali dengan kesungguhan dan keseriusan. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa agar nantinya kita memperoleh ketakwaan, ketakwaan ini tidak akan diperoleh kecuali kita menjalankan puasanya penuh dengan kesungguhan dan keseriusan. Nah, di sini menunjukkan keseriusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tiga amanat yang dikuatkan kepada atau yang ditakkidkan atau yang diperintahkan kepada para sahabat pada waktu itu sebelum datang Ramadan. Tiga amal yang bisa membuktikan bahwa kita serius dalam menjalankan bulan Ramadan atau dalam menjalankan puasa. Tiga amalan itu, yang pertama yaitu meningkatkan sholat, baik itu dari mulai sholat sunnah, rawatibnya kita jaga, terus juga sholat wajibnya apalagi gitu kan, kita maksimalkan di bulan Ramadan untuk menjadi tepat waktu gitu. Terus sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat sunnah muakkad ataupun sholat sunnah muakkadnya.
kita tingkatkan. Yang kedua adalah berinfak. Nah, berinfak ini tentu di bulan suci Ramadan memiliki keutamaan tersendiri dan juga insya Allah Allah lipat gandakan amal kebajikannya karena di bulan Ramadan. Dan amalan yang ketiga, selain tadi yang pertama sholat dan juga berinfak, yang ketiga adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, di sini saya sudah sampaikan bahwa bentuk keseriusan kita dalam menghadapi atau menjalankan bulan suci Ramadan adalah dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, di sini bertautlah tema yang akan kita bahas, yaitu seperti apa hebatnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, baik, untuk yang pertama, kita akan mengetahui interaksi apa saja yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran ini. Tentu bukan hanya membacanya, tetapi dapat beberapa bentuk interaksi kita dengan Al-Quran itu akan. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui Al-Quran itu bukan tulisan seorang dokter, bukan ilmuwan, ataupun bukan karangan novel dan lain sebagainya, akan tetapi Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini memang bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadikan sebagai petunjuk dan penjelas bagi. Nah, bentuk interaksinya apa dengan Al-Quran kita itu? Yang pertama yaitu yang akan kita bahas sama-sama tadi, membacanya. Nah, dalam konteks membaca ini, ketika kita dalam bulan suci Ramadan, kita membaca Al-Quran dengan dalam tanda kutip kita memahami atau tidak isi yang kita baca. Nah, ini Allah sudah sediakan yang nama pahalanya tersendiri gitu. Dalam pun disebutkan man harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Jadi barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Nah, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepadanya 10 semisalnya. Seperti itu. Nah, lanjutan dalam hadis itu, la aqulu alif lam mim harfin. Jadi Rasulullah SAW mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Dan Masya Allah, ketika kita memahami hadis ini, bahwa ternyata ketika kita di bulan suci Ramadan, ketika kita membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, itu kita satu kebaikan, dan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Nah, 10 kebaikan ini misalkan bisa jadi ibadah kita, 1, 2, dilancarkan rezekinya, terus misalkan yang ketiga, dimudahkan pekerjaannya, yang keempat, dimudahkan segala urusan dunianya, yang kelima, dimudahkan mendapatkan jodohnya, yang keenam, misalkan dan lain sebagainya gitu kan, masih banyak 10 kebaikan, itu baru 10. Nah, itu baru kita membaca satu huruf saja. Apalagi kan jarang gitu kan ya orang membaca Al-Quran satu huruf, nun, udah dulu gitu kan, lanjut kerja, ataupun misalkan lanjut kegiatan gitu kan ya, Bang. Nah, akan tetapi
di sini kan rata-rata membacanya misalkan satu ayat ataupun beberapa ayat gitu kan ya. Tidak jarang sekali orang misalkan menyengajakan membacanya satu huruf saja, tidak seperti itu. Tapi ini juga bertujuan bukan untuk bukan untuk membuat umat Islam itu menjadi lalai gitu kan, dengan pahala yang begitu luar biasa. Membaca satu huruf pun bisa sebanding dengan 10 kebaikan. Itu bukan berarti untuk membuat kaum muslimin menjadi malas gitu kan, tetapi di sini Allah memberikan anugerah yang begitu luar biasa terhadap Al-Quran dengan keistimewaan-keistimewaan yang dibawanya, seperti itu. Nah, yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran yaitu dengan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami tidak pernah melewatkan satu hari 10 ayat sampai kami bisa membacanya, mentadaburi hukum-hukum dan maknanya, menghafal dan mengamalkannya. Jadi di sini sudah mencakup seluruh interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu mentadaburi, menghafal dan juga sampai mengamalkan. Di sini Abdullah bin Mas'ud pada masanya dengan para tabi'in yang lainnya mengamalkan maksudnya tidak pernah dalam satu hari itu melewatkan 10 ayat. Jadi 10 ayat ini bukan hanya dibaca, tetapi 10 ayat ini para itu mempelajari, membacanya, mentadaburi hukum-hukum dan maknanya, dan menghafalnya dan juga sampai mengamalkannya di hari itu. Jadi para sahabat zaman dahulu itu bisa sampai seperti itu gitu. Kalau kita misalkan sekarang kan bisanya hanya membaca, mengejar target khotam seperti itu. Dengan para sahabat zaman dahulu, mereka, ya, jadi mereka lebih ke sedikit tapi mereka benar-benar mendalami semuanya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Mang tadi bentuk interaksi. Selain membacanya, ada juga mentadaburi, menghafal dan juga mengamalkannya, seperti itu. Oke, Mang. Jazakallah nih, Mang Yasir yang sudah meng-highlight ya poin-poin utama yang terkait dengan salah satu anjuran ibadah yang Rasulullah SAW telah anjurkan, yaitu memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dimana kalau mungkin saya coba simpulkan, pertama tuh yang mungkin biasa kita lakukan tuh adalah satu, membaca Al-Quran lebih banyak lagi aja emang ya, tanpa memahami maknanya gitu ya. Kemudian yang kedua tuh ternyata di zaman Rasulullah tuh sahabat-sahabatnya tuh justru melakukan lebih banyak lagi interaksi, dari mulai mentadaburi Al-Quran, hukum-hukumnya, maknanya apa, kemudian dihafalkan dan kemudian diamalkan. Betul seperti itu memang ya? Iya. Oke, baik. Nah, Mang, tapi mungkin bisa diperjelas lagi nggak sih, Mang? Kan membaca Al-Quran juga udah termasuk keistimewaan ya, Mang ya? Tapi ini kalau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, keistimewaan yang paling utamanya itu apa sih, Mang? Dari yang Mang Yasir tahu nih, kayak gitu. Ana coba jelaskan sedikit mungkin ya terkait dengan bagaimana luar biasanya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu. Yang pertama adalah tadi ya, tentu saja di bulan Ramadan pahalanya akan berlipat ya. Pahala membaca Al-Quran berlipat, dan juga di sini tadi satu huruf itu juga bisa bernilai 10 kebaikan dan bisa dilipatkan kembali. Dan juga kenapa Al-Quran bisa
di amalan di bulan suci Ramadan ini Betul. sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tentang keutamaan membaca Al-Quran yang isinya di mana yaitu afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku yang dilakukan adalah membaca Al-Quran. Nah, di sini kenapa bisa menjadi afdhalu atau paling utama ibadah dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu karena huruf ya dibaca satu huruf pun itu bisa berlipat ganda pahala kebaikan seperti itu. Dan juga di sini adalah yang terpenting bulan suci Ramadan adalah yang bisa menautkan antara keutamaan membaca Al-Quran dan juga waktunya bulan suci Ramadan adalah syahrun unzila fihil Quran hudal linnas. Dan di bulan Ramadan adalah hanya Al-Quran. Sahabat kita ketika kita menghadapi sahabat apa yang perlu kita cari ataupun teman berbincang apa yang perlu kita cari, yaitu ya ini kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti itu mungkin, Mas. Baik. Berarti emang penekanannya di ini emang kebaikan itu di Ramadan ini Allah bisa lipat gandakan ya, dan lipatannya pun kita nggak tahu ya berapa besarnya ya. Betul emang ya? Iya, betul sekali, Mas. Ya. Baca ini ya, Masya Allah. Wah, ngeri sekali memang nih keistimewaan baca Al-Quran nih. Nah, Mang, kalau ngomong tadi kan mungkin keistimewaannya, Mang, ada nggak sih, Mang, waktu-waktu terbaik gitu, Mang, buat kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan nih? Kira-kira waktu yang terbaik itu kapan gitu, Mang, buat baca Al-Quran nih, kalau setiap Ramadan? Oke. Waktu-waktu untuk kita membaca Al-Quran dalam di bulan suci ini tidak ada anjuran waktunya ya. Yang sebanyak-banyaknya kita interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih banyak gitu. Jadi justru waktu kita dari bulan-bulan biasanya, justru di Ramadan ini waktu kita harus lebih luang untuk membaca Al-Quran. Mungkin seperti itu, Mang. Oh gitu ya. Jadi tidak ada waktu khusus ya sebetulnya ya? Iya. Membaca suci Al-Quran. Oke, Mang. Menarik nih ya. Nah, Mang Yasir punya nggak sih, Mang, kiat-kiat biar kita nih ya, anak-anak muda gitu ya, biar bisa nih memaksimalkan bulan tersebut ya, Mang ya, untuk kita lebih bersemangat dalam baca Al-Quran gitu, Mang. Apalagi kan zaman sekarang tuh godaannya banyak ya, Mang ya. Aduh, dari mulai media sosial gitu, dari mulai tentang gitu ya, aduh itu udah sangat menggoda emang ya, daripada kan tidur juga ibadah emang ya. Orang kan lebih ya baik tidur ngapain baca Quran, orang tidur juga ibadah, baca Quran juga ibadah gitu ya. Sama-sama ibadah. Jadi naimus shaim ibadah itu ya hadisnya yang itu ya, Mang, kalau nggak salah. Yang naimus shaim ibadah. Jadi tidurnya orang yang tapi kalau nggak salah, tapi takutnya kalau nggak salah itu hadisnya dhaif gitu, Mang. Jadi lemah kalau nggak salah gitu. Itu belum anak cek lagi. Jadi nggak bisa jadiin alasan yang kuat ya buat tidur terus ya pas Ramadan ya. Iya. Tapi kan utamaan yang lain gitu sebelum selain tidur. Betul. Nah, ada nggak, Mang, kiat-kiatnya nih, Mang, buat anak-anak muda yang anak-anak muda gitu ya di luar sana gitu kan, yang lebih masih kurang mementingkan pentingnya gitu ya membaca Al-Quran gitu di bulan suci Ramadan, Mang? Ada nggak mungkin kiat-kiatnya dari Mang Yasir nih? Oke, mungkin untuk kiat-kiat dari anak ya sama-sama. Kiat-kiatnya yang pertama, iya masih muda, Mang. Yang pertama adalah kita siapkan
ya kita harus memahami dulu terkait dengan tadi hebatnya gitu. Setelah kita mengetahui apa yang akan kita peroleh dari hebatnya membaca Al-Quran, nah kita langsung ke lapangan. Yang harus kita siapkan adalah kita menyiapkan sabar kita. Soalnya pengalaman anak pribadi juga gitu, Mang, ketika memang membaca Al-Quran, ayat-ayat yang apa ya namanya, yang asing gitu, sehingga ketika pengalaman anak pribadi, ketika enak-enak membaca Al-Quran gitu kan, tidak terbata-bata, terus ayatnya mudah dibaca, mudah dikenali. Tapi ketika nemu ayat-ayat misalkan seperti kisah-kisah ataupun hukum-hukum biasanya yang sulit terkatanya itu, nah otomatis di situ kenyamanan kita mulai turun dalam membaca Al-Quran, sampai-sampai dengan apa ya, terganggunya kenikmatan kita gitu, kita menjadi menangis gitu, kok bisa sampai terbata-bata seperti ini gitu, seperti yang biasanya kita lancar dan juga menikmati gitu bacaan-bacaan yang kita lewati, setiap hurufnya, setiap halamannya, bahkan setiap juznya, kok tiba-tiba ada yang ya tidak kita kenalinya. Itu harus kita siapkan bahwa istiqomah dalam membaca Al-Quran itu penting, dan kita harus melawan itu. Dan ini orang yang membaca Al-Quran ketika dan posisinya dia itu terbata-bata, dia memiliki kedua keutamaan. Yang pertama yaitu dia kan keutamaan tadi membaca Al-Qurannya. Yang kedua, dia memiliki keutamaan dalam berjuang untuk menghadapi ketanya gitu, Mang. Jadi yang memberikan takaran pahalanya ketika memang seorang hamba membaca Al-Quran tetapi dia terbata-bata, dan dia terus lawan terbata-bata itu hingga dia tamat gitu membaca Al-Quran dan bisa kembali menikmati bagaimana halawatul Quran gitu. Jadi menikmati indahnya membaca Al-Quran gitu, seperti itu. Nah, untuk kiat-kiat selanjutnya setelah tadi siapkan sikap sabar kita terhadap hal-hal yang akan kita hadapi ke depannya, juga waktu-waktu, betul tadi Mang, sebenarnya harus kita meskipun tidak ada anjuran waktu untuk membaca Al-Quran itu kapan-kapan saja gitu kan, tetapi kita harus menyiapkan waktu dan memanage sebaik mungkin. Misalkan kita memanage waktu misalkan setelah selesai sholat gitu kan. Soalnya kenapa mengambil waktu setelah sholat fardu ataupun sunnah? Nah, karena di saat itu posisi kita dalam keadaan suci dan sudah berwudu. Ya, soalnya ada juga kan misalkan orang yang malas wudu, misalkan malas mengambil air wudu, tapi dia ingin mengaji. Nah, itu kan kurang. Alangkah baiknya kita dalam keadaan suci terlebih dahulu, setelah itu kita membaca Al-Quran. Nah, itu juga penting gitu, Mang, bagi kita untuk membagi waktu untuk membaca, waktu untuk berinteraksi dengan Allah. Mungkin seperti itu kurang lebih, Mang, kiat-kiatnya. Yang paling penting kita harus membangun motivasi dari diri kita sendiri gitu, ataupun kita mencari sarana, misalkan seperti yang diadakan game tilawah bareng di pagi hari. Nah itu keren banget gitu, Mang, bisa menjadi ada yang lagi scroll IG, ada kita Generasi Madani sedang mulai siaran langsung gitu kan. Otomatis ada yang lihat tuh. Oh iya gitu, Mang. Masya Allah. Komang ya, Mang? Komang tuh, Mang? Iya, Komang. Ini Mang, mungkin sekalian mempromosikan ya. Komang tuh kui one day one juice ngaji bareng KMP ya. Dan itu tuh biasanya dilaksanakan setiap pagi, emangnya betul ya? Jam 5-an betul ya? Jam 5-an sampai jam 6-an ya? Iya. Di pagi hari gitu, Mang. Kurang lebih di pagi hari ya, Mang ya? Oke. Iya. Tadi itu, Mang. Jadi menyiapkan sabar, habis itu menyiapkan waktu juga kita lagi di sana. Iya.
Seperti itu mungkin Mang. Dan juga yang terpenting ya Mbak, cari banyak fasilitas-fasilitas. Kalaupun memang belum terbangun motivasi dalam diri terkait bagaimana sih benefitnya ketika kita emang banyak interaksi dengan Al-Quran. Seperti itu Mang. Oh sih, baik Mang, baik. Berarti emang membangun motivasi dulu ya Mang dari dalam diri ya, bahwa kalau kita baca Quran tuh kita bakal banyak dapat manfaatnya ya Mang ya dari setiap yang kita baca gitu ya. Nah, tapi Mang ini kan pasti mungkin level orang tuh kan beda-beda Mang ya. Ada yang mungkin ngerasa bahwa baca satu ayat pun udah berat nih, ada yang ngerasa bahwa harus baca tuh selembar, ada juga yang harus baca tuh setengah juz atau bahkan ada yang sejuj. Nah, menurut Mang Yasir sendiri Mang khususnya nih mungkin buat teman-teman yang masih bacaannya itu belum bisa sejuj nih selama sehari gitu ya. Sarannya apa nih Mang? Dipaksain harus satu juz atau yang penting sedikit tapi istiqomah atau gimana nih menurut Mang Yasir sendiri? Oke. Nah, ini Ana juga di sini kita ya hebatnya membaca Al-Quran sampai para sahabat pun berlomba-lomba gitu dalam Al-Quran. Kalau zaman Rasulullah itu menamatkan Al-Quran itu dalam 3 hari. Jadi para sahabat dalam 3 hari sudah khatam Al-Quran. Seperti itu. Adapun juga Utsman bin Affan, kalau tidak salah, sahabat Utsman bin Affan itu menghatamkan 60 kali. Berarti dalam 1 hari itu kali khatam. Ini Utsman bin Affan. Ya, mandi gitu kalau kita. Iya, Masya Allah. Nah, tetapi ya sampai 60 kali dalam 1 kali Ramadan. Allah gitu kan. Masya Allah. Wadidaw, luar biasa nih. Ya, Allah alam gitu, orang zaman sekarang ada kayaknya bisa gitu. Allah alam. Nah, tetapi sahabat yang lain yang sama gitu akan Al-Quran lebih dari 1 kali dalam 1 hari, tetapi Rasulullah mencegahnya. Hanya karena apa? Karena di situ ketika memang seperti itu kan kita menamatkannya dalam 3 hari ataupun dalam sehari kita bisa khatam 1 kali. Nah, itu khusus orang-orang yang sudah memahami. Jadi ketika memang pemahaman kita terhadap Al-Quran belum mumpuni ataupun belum bisa memahami apa yang kita baca, itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, betul. Seperti itu. Nah, juga di sini yang dikejar para sahabat itu menamatkan 3 hari ataupun yang sehari 2 kali dan lain sebagainya, ataupun yang dalam 1 Ramadan 5 kali khatam. Nah, banyak sekali disalahpahami oleh umat-umat zaman sekarang. Jadi kita mengejar itu khatamnya. Kita harus di Ramadan berapa kali khatam nih? Kita dalam berapa hari nih? Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah kesalahan, bahwa yang dikejar para sahabat itu bukan khotamnya, tetapi sunnah Rasulnya. Jadi banyak interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, seperti itu, Mang. Nah, jadi yang mungkin perlu diluruskan itu buat teman-teman di luar sana gitu Mang ya. Justru fokusnya itu bukan mengejar hatam ya, bukan mengejar laporan kafilah utrujah ya kalau kita mah ya. Biar kelihatan lemon semua. Iya. Itu justru lebih ke gimana mentadaburi si Al-Qur'annya, kemudian mempelajari maknanya apa gitu ya. Kemudian juga mencoba mengamalkan amalan yang tertuang dalam Al-Quran. Justru lebih ke arah sana ya. Jadi benar-benar memaknai banget ya. Nggak cuma sekedar hafal tahu-tahu doang gitu, beres-beres doang ya. Iya. Sekali gitu. Meskipun di riwayat lain kan ada boleh membacanya mau paham ataupun tidak paham. Tapi yang dikejar adalah itu, interaksi kita dengan Al-Quran. Bukan berarti kita menargetkan mau
kita hatam berapa gitu kan, hatam berapa kali, hatam berapa kali Al-Quran, seperti itu. Oh, baru tahu saya nih. Terima kasih nih, luar biasa nih. Wah, emang luar biasa banget nih pembicara kita hari ini ya. Mang Yasir Rizky Mubarak ya. Astagfirullah. Ramadan, insya Allah ya. Ahlan wa sahlan ini ya. Mang Yasir sendiri udah berapa juz Ramadan kedua nih? Duh, kebetulan anak Ramadan ini berasa kurang maksimal, astagfirullahaladzim gitu kan. Kalau baru baru beberapa juz lama. ya Allah, Enggak. baru beberapa juz saudara-saudara ya ini. Saya jadi malu nih ya ini kalau beberapa juz. Saya aja baru sejuz doang nih ini belum 2 juz nih ini hari ini ya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi nih buat kita semua emang ya. Tapi tadi kan mungkin sedikit di sini sama Mang Yasir nih bahwa kalau bisa pun kan nggak mengejar hatam nih. Berarti Mang Yasir sendiri sambil dibaca juga artinya atau gimana Mang kalau baca Al-Qur'an? Tips Ana itu seperti kayak membaca di Ana target juga gitu satu hari 3 juz, soalnya mau menghatamkan 3 kali misalkan dalam satu Ramadan. Nah, ketika selesai 3 juz itu kalau ada sisa waktu Ana baca artinya. Nah, kalau di sini kan ada juga keterangan tadi membacanya mau paham ataupun tidak paham itu ya silahkan gitu kan dibaca. Nah, tapi baca itu kan otomatis berurutan ya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Nah, kalau dalam mentadaburi dan juga menghafalkan ataupun juga sampai mengamalkan itu bisa mengacak gitu. Jadi Anda juga kadang mencari ayat-ayat yang bersifat muamalah gitu, mengingat kembali ataupun mencari hal-hal yang sifatnya muamalah atau mengatur tentang ibadah kita gitu. Anda juga terutama di bulan suci Ramadan, Anda juga ya terkadang juga itu mengkaji itu arti-artinya, terus tafsir-tafsirnya seperti apa, seperti itu. Masih sempat itu Mang itu mentadaburi atau mencari tahu nih makna bahkan ke tafsirnya gitu Mang, masih sempat itu Mang Yasir? Wah, ini ada kunci. Alhamdulillah Alhamdulillah sempat gitu, meskipun memang sebentar dan juga mungkin yang dilihat cuma 1 ayat ya, sambil searching Google asbabun nuzulnya seperti apa ayat ini, seperti itu. Meskipun memang tidak maksudnya tidak setara gitu apa yang Anda baca, misalkan bacanya setengah juz dalam 1 hari, tetapi dalam mengkajinya tidak sebanyak itu gitu Mang, cuman 1 ayat ataupun 2 ayat, seperti itu. Bahkan katanya ini Mang ya, suka kadang orang tuh kalau pas baca Quran tiba-tiba pas baca sesuatu terus baca artinya tiba-tiba tuh relate sama kehidupannya ya. Bahkan sering kayak gitu ya? Iya, ada juga ya buat kayak katanya solusi gitu. Setelah sholat taubat gitu. Ketika selesai sholat katanya buka aja random bacaan Quran gitu kan. Ketika dibuka itulah jawaban kebingungan Anda gitu. Iya, betul. Menarik ya Mang ya, luar biasa banget berarti emang ya keutamaan Al-Quran gitu, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasul pun salah satu dari 3 amalan yang diutamakan itu adalah memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, yang dimana berinteraksi itu bukan cuma sekedar membaca atau menghatamkan saja, tapi mentadaburi maknanya, menghafalkan dan mengamalkan. Begitu ya Mang Yasir ya? Iya, seperti itu Mang, kurang lebih. Baik. Nah, Mang Yasir, mungkin sebelum sebelum ditutup nih Mang Yasir ya, dari Mang Yasir sendiri ada ini nggak Mang? Maksudnya mungkin nasihat gitu ya, atau mungkin perspektif gitu ya dari Mang Yasir gitu ya, khususnya untuk teman-teman yang mendengarkan podcast Nyiru ini gitu ya, podcast Nyiru dari Departemen Satelit ini gitu Mang ya. Kira-kira bagaimana nih Mang agar bisa memaksimalkan Ramadan kali ini dengan
memperbanyak interaksi membaca Al-Quran. Mungkin ada pesan-pesan atau mungkin nasihat gitu Mang buat kita semua di sini Mang, para pendengar kayak gitu. Oke, mungkin sedikit ya terkait dengan Al-Quran. Di sini sudah saya juga mengalaminya sendiri, bahwa dengan Al-Quran, dengan segala keistimewaan dan keutamaannya, ketika antum bergelut dengan Al-Quran, itu tidak ada lagi yang perlu antum ragukan terkait dengan yang pertama, kehidupan dunia. Ketika kita memperbanyak interaksi Al-Quran, semuanya Allah jamin, Allah sediakan ketika memang kita memenuhi hak-hak Allah sebagai Rabb, dan kita sebagai hamba memenuhi hak Allah sebagai Rabb dengan membaca Al-Quran, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, bahkan mengamalkan dan mentadaburinya, itu otomatis Allah jamin semua kehidupan di dunia. Dan ini terjadi kepada saya pribadi, terus kepada keluarga anak, sama seperti itu. Semuanya melestarikan Al-Quran, baik di rumah ataupun ketika di luar rumah, seperti itu. Dan juga benefitnya ketika ya, teman-teman semua harus bisa menggali keutamaan dan harus bisa merasakan sendiri apa yang menjadi keajaiban Al-Quran ketika kita meluangkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, benefit akhirat. Ya, seperti hadis yang disampaikan, yaitu terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran yang akan mensyafaati kita di yaumil akhir nanti. An Abi Umamah Al-Bahili, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik atau pembaca pengamalnya, yaitu Al-Quran. Ini hadis riwayat Ahmad, seperti itu. Nah, di sini yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil akhir itu bukan keluarga kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak-anak kita, bukan saudara-saudara kita, bukan juga orang tua kita, tetapi yang akan memberi syafaat selain Rasulullah SAW adalah bacaan kita terhadap Al-Quran, adalah Al-Quran yang sering kita baca. Nah, seperti itu. Oke. Yang terpenting adalah ketika kita berangkat untuk bisa lebih dekat Al-Quran, dengan Al-Quran, gali terus keutamaan-keutamaan yang Al-Quran bawa, yang Al-Quran siapkan untuk kita ketika kita berinteraksi dengan mereka. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mang Yasin. Mungkin sebelum saya tutup, saya coba simpulkan emang ya terkait dengan apa yang kita bicarakan ya Mang ya, terkait dengan luar biasanya membaca suci Al-Quran, keistimewaan membaca suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi ternyata keutamaan bulan suci Ramadan itu ternyata pada siam, yaitu pada siang hari ya, betul emang ya. Kemudian ada pada waktu qiyam, itu pada malam. Di mana ternyata untuk mencapai ketakwaan ataupun untuk mencapai puasa yang sesungguhnya itu hanya bisa didapatkan dengan kita sungguh-sungguh dan serius gitu ya. Dan setelah itu tuh ada 3 amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan pada saat bulan suci Ramadan, yaitu pertama, meningkatkan sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah lainnya, kemudian meningkatkan berinfak, kemudian memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, poin berinteraksi dengan Al-Quran ini ternyata tidak cuma sekedar membaca atau khatam saja untuk laporan kafilah utrujah gitu ya, tapi juga ternyata untuk hukum-hukumnya, maknanya, menghafalkan, bahkan mengamalkan gitu ya. Salah satu tips trik untuk meningkatkan amalan ibadah kita tuh adalah menyiapkan sabar kita, bahwa karena dengan kita bersabar, kita pun akan bisa lebih istiqomah juga untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga kita menyiapkan waktu-waktu khusus tertentu gitu ya,
agar kita bisa mengoptimalkan waktu di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir yang ditekankan oleh Mang Yasir tadi adalah bahwa jika antum gitu ya, jika kamu benar-benar kamu nggak usah ragu sama sekali, karena jika kita benar-benar yakin kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, maka sebetulnya kalau kita tidak ada keraguan sama sekali dengan itu, bahwa kita yakin bahwa Allah akan membantu menyelesaikan urusan kita di dunia, maka urusan dunia pun akan selesai. Dan yang kedua, benefitnya adalah bahwa dengan kita berinteraksi Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, ya mudah-mudahan nggak cuma di bulan suci Ramadan ya, tapi bulan suci Ramadan Allah jadi merupakan salah satu bulan yang spesial. Insya Allah akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti ya, selain Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu ya, Mang Yasir, betul ya? Baik, Mang Yasir, mungkin sekali lagi Mang Yasir terima kasih banyak untuk waktu dan ilmu yang telah dibagikannya Mang Yasir ya, kepada Mimin Madanin ya, Mimin Tasik Madani gitu ya. Mudah-mudahan manfaat ini khususnya bisa di keberkahan dan sebagainya bisa didapatkan oleh Mang Yasir dan juga umumnya untuk semua para pendengar podcast Nyiruh di kesempatan kali ini. Dan sebelum tutup juga, saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau misalkan dalam proses podcast kali ini saya pribadi khususnya ada menyinggung pihak-pihak tertentu atau mungkin kami umumnya di sini, Mang Yasir ya, kalau misalnya ada satu yang salah gitu ya, mohon boleh untuk dikoreksi gitu ya, karena kami pun menyampaikan ini hanya dalam kapasitas kami ya, betul ya Mang Yasir ya? Iya, betul sekali. Kalau yang ada yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah mutlak itu dari saya pribadi. Ya, gitu. Ya betul, bukan dari saya, dari Mang Yasir. Galak ya. Kami berdua. Gitu. Oke, baik Mang Yasir, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk waktunya, dan buat teman-teman semua yang ada dimanapun teman-teman berada, jangan lupa juga untuk bagikan podcast ini dan raihlah pahala sebaik-baiknya dengan membaca Al-Quran yang tidak hanya sekedar dibaca saja, tapi ditadaburi bahkan diamalkan. Oke, gitu aja Mang Yasir ya. Kita tutup podcast kita kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, Mang Yasir. Ila liqa Mang Yasir. Yes. Sampai ketemu kembali. Ya, wassalamu ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.